Oke, selamat sore Bapak sekalian dan jadi yang terhormat. Dalam ujian Sore. UTS di sore ini, ujian dibagi menjadi dua kasus dan dipresentasikan dari anggota mahasiswa yang kemarin kita sudah coba bikin. Lanjut di slide berikutnya. Dalam kasus yang pertama, coba saya bacakan. Yang pertama adalah air mengalir melalui sebuah nozzle sederhana yang dimodelkan dalam dua dimensi. Nozzle memiliki inlet dengan ketinggian 0,2 meter dan kontur nozzle berbentuk sinusoidal seperti pada gambar di bawah, gambar satu. Bentuk sinusoidal menghasilkan pengurangan sebanyak 20% dari aliran fluida dalam pipa. Karena simetritas maka permodelan dapat dilakukan di setengah bagian dari nozzle. Simulasi aliran dan plot hasil dalam aliran massa, tekanan, dan kecepatan. Next slide. Dalam kasus pertama, kita coba bentuk dalam bentuk geometri dengan ukuran sebagai berikut. Yang pertama di D1 itu diameter pertama itu 0,2 meter. Kita jadikan meter terlebih dahulu. Kemudian di A1 itu kalau kita hitung itu luasnya 0,031 meter persegi. Yang di A2 itu ada sekitar 0,025 meter persegi dan di 2 0,178 meter. Dari gambar yang kita bikin, kita harus dikasih boundary untuk yang pertama di inletnya, ini di sebelah kiri. Kemudian kita kasih outletnya itu yang di sebelah kanan. Kemudian panjang simetrinya. Kemudian di tengahnya karena di dalam kasus ini tidak menyebutkan berapa panjang dan lain-lain, kita kasih wallnya itu di tengah-tengah untuk penyempitannya. Kemudian kita import untuk gambarnya melalui dokumen kita bikin melalui gambar yang lain, bisa pakai mungkin pakai apa soliter atau dan lain. Kemudian kita pastikan untuk soft preferennya masuk ke Fluent karena COD ini menggunakan aliran. Selanjutnya kita harus menamai sisi-sisinya. Ya. Untuk skupnya, geometrinya, untuk itu di satu. Kemudian number of divisionnya kita kasih 100. Kemudian untuk yang kedua di sisi outlet kita kasih number pembentukannya kita 25. Kemudian di sisi atasnya kita kasih 200. Kemudian yang di setengah lingkaran yang untuk pengecilan aliran kita persempit menjadi 40. Tujuannya adalah membentuk mesin yang lebih pada daerah pengecilan untuk menangkap fenomena apabila terjadi boundary pada satu sisi dia akan lebih kelihatan gitu. Kemudian pastikan jumlah divisi lebih padat dibandingkan dengan sisi-sisi yang lain. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan Pak Eki. Baik, terima kasih Pak Datur atas kesempatannya. Baik, di di mesh reenactment inflation layer ini di mana di definition diganti dari metode ke multizone quad atau tree, di mana metodenya pilih di quadrilaterals untuk membentuk struktur mesh berbentuk kuat. Nah, di inflasi layer tersendiri itu pilih inflasi layer pada sisi yang atas dan juga nanti dipilih growth rate agar di situ nanti akan muncul edge sizing dan juga phase missing inflation dan juga multi zone untuk dipilih. Selanjutnya
Selanjutnya, nah ini adalah gambaran mesh-nya di paling atas, di layar paling atas. Ini adalah general mesh view. Jadi ini adalah gambaran dari general mesh view-nya. Untuk yang sisi bawah kiri, ini mesh lebih padat di area pengecilan, jadi dipadatkan di area pengecilan untuk lebih kecil dan juga lebih padat. Di sisi layar kanan, layar yang menggambarkan boundary layer. Nah, ini sehingga terbentuk seperti layer seperti ini yang di sisi kanan bawah. Selanjutnya, Fluent setup, di mana ini boundary condition-nya. Di sini kita ganti di inletnya di automatically defined by name. Selanjutnya lagi, nah ini turbulent model and solution method, di mana di turbulent kinetic energy itu kita pilih yang second order upwind di kinetic dan dissipation, di mana kita klik di sisi kanan K omega. Pakai K omega kenapa? Untuk akurasi lebih baik dibanding boundary dan sisi jauh. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Seni. Langsung Pak. Ya, langsung. Ya. Terima kasih. Saya melanjutkan masih yang pertama ini adalah masih perhitungan dari hasil. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat di konvergennya berapa di sini. Ya, ini ada tabel di sebelah kanannya. Ya, terus lanjut ke berikutnya. Ya. Nah, ini hasil analisanya, dan di ini diusahain di kotak ini bahwa untuk memperlihatkan adalah tergambarnya kontur pada area pengecilan dengan betul-betul biar bisa dilihat dengan sangat jelas. Ya. Dan untuk sisi muka ini, sisi muka ya di bagian bawah adalah menggambarkan kontur boundary layer dengan sangat jelas pada area inflasinya. Ya. Ya. Berikutnya yang 12. Ini memasuki studi kasus yang kedua ini. Ya. Sebuah fluida yang sebuah fluida dingin, ya, temperaturnya 20 derajat Celcius, mengalir dalam pipa yang memiliki inlet besar dan dicampur dengan fluida yang lebih hangat dengan temperatur 40 derajat Celcius, yang masuk melalui inlet berukuran kecil yang berlokasi pada bagian siku atau bagian elbow. Pipa seperti pada gambar di bawah ini. Pipa memiliki dimensi dalam inci dan fluida memiliki properti dan kondisi batas dalam SI. Ya. Bilangan Reynolds untuk aliran pada inlet ya masuk besaran adalah 5.800, sehingga permodelan aliran dibutuhkan. Nah, kira-kira Kecil dia bisa baca ini. Ya. bingung. Kita bikin permodelan X-nya. Mana lagi? Sudah, Pak. Sudah, potong. Nggak bisa ini ya? Nggak bisa langsung, Pak.
Yang 13, ini belum geser, Pakai punya zaman bisa nggak? Ini kepotong sebentar, Pak. Oke, bisa. Oke, ya. Kita lanjut. Ya, karena berarti harus share screen ya. Ya, iya, terima kasih. Ini pembentukannya kira-kira apa, pembentukan geometri dan penamaan boundary-nya. Jadi untuk nomor satu, inlet satu, ada inlet dua yang kecil ya, inlet satu yang besar, outletnya ke satu arah. Ini untuk menggambarkan inletnya. Ini melalui root path, ini ada inlet. Nah, untuk memastikan penambahan sudah tepat sehingga penempatan boundary tidak perlu dilakukan lagi di Fluent karena ini sama. Iya, untuk section berikutnya dilanjut pada teman yang lain. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan menentukan mesh dan reference. Jadi untuk di pengaturannya kita cek di default, di mana solver preference-nya diganti oleh CFD dan Fluent. Jadi dipastikan untuk kategori ini semua harus dirubah agar sesuai dengan trouble yang kedua. Next, Pak. Nah, di sini untuk mesh refinement sisi belokannya kita masukkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tadi, bahwa advance dan scope-nya itu harus dimasukkan. Untuk number division harus 200, geometrinya 2H dengan bentuk lengkungan seperti yang berada di gambar, bertujuan untuk menentukan arah dari pergerakan dari fluida. Jadi edge sizing diterapkan di sisi belokan pada pipa di bagian luar dan dalam untuk mendiskritasi yang lebih padat pada bagian tersebut. Tujuannya adalah untuk membentuk mesh yang lebih padat. Di sini bertujuan untuk fenomena pencampuran fluida dari kedua inlet tepat. Terus yang kedua adalah di pipa keseluruhan, di mana untuk elemen size-nya kita rubah ke 5 mm. Tujuannya adalah untuk memilih pipa agar didapat ukuran mesh yang sesuai, yang cukup dan merata. Next, Pak Catur. Nah, di sini adalah untuk struktur mesh generation, kita klik di menu mesh, kemudian mesh meshing, kita pilih untuk membuat mesh yang lebih terstruktur. Tujuannya adalah untuk tipe mesh guard dan quadrilaterals meshing, karena keduanya memiliki karakteristik bentuk yang sama, yaitu persegi 4. Jadi untuk geometrinya kita rubah ke satu face dan metodenya kita rubah ke quadrilaterals. Multi-zone quad dipilih untuk membentuk elemen kotak. Jadi kenapa berbentuk kotak? Karena biar efek dari mesh-nya merata. Next, Pak Catur. Setelah dilakukan perubahan di menu tadi, dapat dilihat bahwa mesh pada sisi belokan lebih padat dan mesh lebih terstruktur kalau dilihat dari hasil bentuk tersebut. Dari sini kita masukkan untuk
mass metricnya 0,62335, maksimalnya 1, average-nya 0,9873, dan standarnya 2,267E/002. Jadi untuk kategori mass tersebut dalam kategori yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yus. Selanjutnya kita ke setup lines, yang dimana kita terdapat menu initial model. Nah, kita bisa milih K omega. Kenapa kita milih K omega? Untuk akurasi baik di boundary dan sisi jauh area mixing fluida biar lebih maksimal. Nah, di situ kita juga pilih checklist energi equation on karena ada pengaruh temperatur terhadap analisa. Setelah itu kita pilih menu properties yang dimana fluida mengikuti problem pada soal case 2. Nah, di situ kita pilih water solid, habis itu kita apply yang dimana ganti fluid zone dari air default ke fluida yang sudah dibuat. Oke, next. Nah, selanjutnya kita juga masih tetap di setup line yang dimana kita lihat gambar di sebelah kanan. Nah, itu ada kita ganti dalam menu boundary condition, di mana ganti inlet 1 dan inlet 2, dan outlet sesuai dengan deskripsi pada soal nomor 2. Di situ udah ada beberapa pilihan, inlet 1, inlet 2, interior, outlet, dan wall. Di mana inlet 1 adalah pipa besar, inlet 2 itu adalah pipa kecil, dan outlet itu di mana kita menentukan P-out-nya itu adalah 0 bar gauge, dan T-out-nya atau temperaturnya itu 300 Kelvin. Oke, next, Pak Catur. Nah, selanjutnya kita masuk di solution method and calculate, di mana solution intelligent ini kita bisa milih lakukan initialization dengan compulate dari Alzone, di mana kita bisa milih di situ ada second order upwind di kinetic dan dissipation. Selanjutnya kita ganti literasi max ke jumlah besar sesuai pada gambar. Setelah itu kita klik calculate. Dan next. Nah, ini hasil resultnya, di mana tergambarkan lebih jelas di area belokan fenomena yang terjadi pada fluida. Kita bandingkan gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Dari hasil ini didapat fluida dari saluran masuk 1 dan 2 tidak terlalu bercampur hingga saluran keluar. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Gatot. Baik, terima kasih Mas Hari Bima. Di sini saya akan melanjutkan tentang masih dari kasus 2. Namun untuk penggambaran di sini dengan 3 dimensi untuk analisis tentang belokan pipa dan mixing in 3D. Dan untuk gambar 3 dimensi ini geometrinya kita menggunakan gambar CAD software dari Inventor. Jadi kita nanti di sini akan ekspor dari gambar Inventor itu dengan ANSYS dengan ininya formatnya step xt. Jadi seperti itu. Lanjut. Dari sini hal-hal yang pertama kita lakukan yaitu mengimport geometri dan fluid meshing. Yang pertama yaitu kita dengan melakukan import dan mengklik kanan pada geometri dan import replace geometri. Dari situ kita pilih fluent with meshing dengan melakukan analisa dan meshing melalui fluent dan menghidupkan fitur double precision. Setelah itu kita ikuti proses sesuai dengan yang fluent sarankan dan kita di sini melihat pilihan-pilihannya dari mungkin import geometri dan sampai ke generate-nya. Lanjut.
Untuk hal-hal yang perlu kita lakukan, yang pertama yaitu import geometri. Di sini kita melihat yang pertama import geometri, dan kedua ada local sizing. Namun di sini tidak diperlukan local sizing pada analisa ini. Lalu dilanjutkan kepada hal yang ketiga yaitu generate surveyors mesh untuk mengganti sesuai size yang diinginkan. Jadi di sini kita mengganti size-nya yang diinginkan. Lalu ke langkah keempat, kita melakukan discrete geometri, yaitu dengan mengganti kepilihan kedua, karena dalam problem ini hanya terdapat 2 fluida. Setelah itu kita masuk ke langkah kelima, yaitu memastikan sebuah boundary telah berada pada lokasi yang tepat, dan yang keenam yaitu update region. Jadi region di sini kita ganti tipenya ke fluida, ke fluid, dan langkah ketujuh yang terakhir mungkin tidak diperlukan boundary layer di analisa ini. Lanjut. Dan dari sini untuk fluent meshing sequence maka akan terbentuk struktur mesh yang terbentuk. Jadi di sini kita bisa melihat struktur mesh-nya dari sini dengan mengenerate volume mesh, yaitu dengan mengganti fill width menjadi polyhex core untuk membentuk tipe mesh yang terstruktur pada sisi tengah dan polyhedral pada sisi near wall. Di sini kita bisa melihat struktur polyhedral pada wall and near wall di sini. Setelah ini dilanjutkan oleh Saudara Ridwan Alawi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gatut. Tahapan berikutnya itu dengan menggunakan setup plan, di mana sama seperti pada case 2, setup plan pada case 3, pada sequence pemilihan material, aktivasi energi equation, dan pemilihan Pickles model masih lama. Kita tinggal klik pada menu tersebut, pakai kayak omega untuk akurasi lebih baik di boundary dan sisi jauh area mixing fluida. Kemudian akan muncul dengan ganti properti fluida mengikuti problem pada soal case nomor 3, yang nantinya akan muncul tampilan tinggal di checklist bagian energi equation on karena ada pengaruh temperatur terhadap analisa. Tinggal klik OK, yang nantinya berikut kepada ganti fluida zone dari aliran default ke fluida yang sudah dibuat. Pada setup flow tersebut, pada bagian pipa atau pipa inlet 1 atau pipa besar, kemudian inlet kedua atau pipa kecil, pada bagian boundary condition, tinggal kita memilih pada bagian outlet sesuai dengan deskripsi pada soal, yang nantinya pada P out sama dengan 0 bar gauge, P out sama dengan 300K, atau dapat diasumsikan karena tidak diketahui di soal. Pada halaman berikutnya adalah initiation dan solusi capture. Pada bagian ini, kita tinggal mengklik pada bagian X zone, lakukan initiation dengan commute dari A zone, yang muncul pemilihan dengan covered yang nantinya ke method. Setelah itu dari second order of wind dan specific action rate dan second order of run, second order of wind, di kinetic dan dissipation. Solution capture dan calculation. Pertama, kita buat konsur temperatur tekanan dan kecepatan pada plan yang dibentuk, yang nantinya akan mengganti literasi max ke jumlah besar, yang nantinya dipilih pada profil update interval, solution advances, kalkulasi, kemudian klik capture, yang nantinya akan mendapatkan grafik atau sudah capture tunggu hingga analisa konvergen. Untuk resultnya itu ada beberapa kontur, diantaranya kontur tekanan, di sini ada kontur tekanan. Dari kontur tekanan itu ada beberapa kontur kecepatan dan sudut dan untuk pengepresan. Di sini kita dapat lihat dari 3 kontur tersebut, itu kontur temperatur, kontur kecepatan, kita lihat berbagai bentuk perubahan. Pertama kontur tekanan,
kedua temperatur, ketiga kecepatan, di mana ketika tekanan itu akan menghasilkan gambar yang atau warna yang dominan dari inlet. Ketika di bagian temperatur akan terlihat tekanan dari inlet kedua atau pipa kecil untuk mendorong. Kemudian dari kontur kecepatan ada perubahan lagi secara signifikan. Dapat dilihat dari kontur streamline pada gambar di peringkaran. Demikianlah persentase UTS kelompok konversi energi yang telah kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, pikirin